Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk ke materi baru tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, bila kita melihat tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka ada garis waktu yang bisa kita lihat kenapa peristiwa proklamasi itu muncul. Di sini digambarkan ada beberapa tanggal penting sebelum masuk ke tanggal 17 Agustus. Di tanggal 16 Agustus 45, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Kemudian beberapa hari kemudian, tanggal 9 Agustus, giliran Nagasaki yang dibom atom oleh sekutu. Akibat peristiwa pemboman ini, mengakibatkan Jepang mengalami kekalahan yang luar biasa. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 45, Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian di Indonesia, pada 16 Agustus 45, terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang berujung pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Nah, kalau kita lihat gambar di layar ini, ada gambar penyerahan tanda menyerah Jepang pada sekutu. Di atas, gambar yang pertama itu terjadi pada tanggal 2 September 45 di atas kapal USS Missouri. Pihak sekutu diwakili oleh Jenderal Douglas MacArthur, sedangkan pihak Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negerinya Mamoru Shigenabu, menandatanganinya penyerahan Jepang pada sekutu. Kemudian di Jakarta juga sama, ditandatanganinya penyerahan kekuasaan dari Jepang ke sekutu. Nah, kalau melihat peristiwa tersebut, maka sebelum masuk ke proklamasi, pada 11 Agustus 45, Soekarno, Hatta, Regimen Widyodiningrat itu terbang ke darat, menemui Panglima Jepang wilayah selatan, Jenderal Terauchi, yang berjanji akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Pada 15 Agustus, ketika Jepang menyerah tanpa syarat, maka terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power, yang oleh golongan muda dijadikan sebagai sebuah kesempatan yang baik untuk merdeka. Maka mereka melaksanakan penculikan Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok, dibawa untuk menyelamatkan mereka dari pengaruh Jepang. Nah, peristiwa itu kemudian membuat terpecahlah golongan kita menjadi golongan tua dan golongan muda. Nah, pada tanggal 16, antara golongan tua dan golongan muda akhirnya bersepakat. Ahmad Subarjo kemudian menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, perhatikan gambar di layar. Gambar di layar ini merupakan salah satu diorama yang ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di sana tergambarkan ada Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo sedang merumuskan teks proklamasi. Kemudian setelah beres, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Nah, bila memperhatikan gambar tersebut, kita bisa melihat banyak hal bahwa ternyata proklamasi kita itu tidak mudah, melalui sebuah proses yang cukup panjang. Nah, untuk lebih memahami tentang proklamasi, silahkan baca buku dan literatur lain yang berhubungan dengan proses proklamasi. Bila ada pertanyaan, nanti kita akan bahas di grup WA. Untuk hari ini, sekian pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.